Adnan dan Wina. Ada apa? Aku langsung bertanya padanya. Tanpa perlu dia menjelaskan pun aku sudah tahu kalau dia sedang memiliki masalah. Maka dari itu aku langsung menanyakannya. Bos! Adnan terlihat terkejut begitu tahu akan ada di dekatnya. Dia pasti melamun sejak tadi. Ada apa? Kenapa kamu terlihat murung sejak tadi? Aku bertanya lagi. Gak ada apa-apa, bos. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi dari gestur tubuhnya pun aku tahu kalau dia tidak baik-baik saja. Adnan, kalau kamu menganggap saya ini keluarga atau teman kamu, yang mungkin bisa membantu kamu, tolong cerita saja apa yang terjadi. Karena saya gak suka melihat orang-orang terdekat saya murung. Aku berterus terang padanya. Ada apa? Katakanlah, mungkin dengan kamu mau bercerita, itu akan sedikit mengurangi beban pikiran kamu. Pintaku. Adnan tidak langsung mau bercerita. Dia seperti bingung untuk bercerita padaku. Apa ini menyangkut Wina dan pernikahan kalian? Aku bertanya lagi. Kali ini Adnan menganggukkan kepala. Orang tua Wina meminta hari pernikahan diundur menjadi 1 bulan lagi. Katanya karena ayahnya Wina yang sedang sakit. Mereka nggak mungkin mengadakan sebuah pesta pernikahan, sedangkan ayah Wina yang akan jadi walinya sakit. Adnan akhirnya bercerita juga akan masalah yang dijadikan bahan lamunannya. Kenapa bisa begitu? Bukannya pernikahan bisa tetap dilakukan walaupun ayahnya Wina sakit? Maksud saya, yang namanya tanggal pernikahan sudah ditentukan itu. Bukannya lebih bagus kalau dilanjutkan tanpa ada halangan apapun? Menikah itu lebih cepat lebih baik. Kenapa harus menunda? Saya juga gak tahu, bos. Padahal kalau mau menikah mungkin bisa akad dulu aja. Soal resepsi bisa dilakukan nanti setelah ayahnya sembuh. Saya juga gak menuntut untuk mengadakan resepsi sekalian. Yang saya inginkan hanya secepatnya menghalalkan Wina. Kamu udah coba bicara secara langsung belum dengan Wina perihal itu? Karena kan kalian yang akan menikah, harus ada kesepakatan bersama. Sudah, dan Wina setuju dengan keputusan orang tuanya. Dia bilang, dia gak mau terjadi pernikahan sebelum ayahnya sembuh. Memangnya, gak bisa gitu kalau kamu ajak akad dulu aja, lalu resepsi menyusul setelah ayahnya sembuh. Saya sudah mengusulkan itu, tapi tetap ditolak. Mereka tetap ingin pernikahan dilakukan setelah ayahnya sembuh. Lalu, apa kamu sudah bicara dengan keluargamu? Belum. Itu membuat saya bingung. Saya ragu untuk mengatakan sejujurnya tentang pernikahan saya yang diundur. Masalahnya adalah orang tua saya sudah menyiapkan banyak hal untuk hari pernikahan kami. Mereka juga sudah dari jauh hari membeli mas kawin dari uang mereka sendiri untuk Wina, karena saking bahagianya saya akan menikah. Saya nggak tahu apa yang akan mereka rasakan saat tahu pernikahan saya diundur. Adnan menjelaskan. Adnan terlihat sangat tertekan. Dia pasti dilema, antara harus jujur pada keluarganya atau tidak. Saya juga merasa aneh, karena Wina belakangan ini mulai berubah. Dia jadi cuek terhadap saya dan hanya menerima telepon dari saya saat saya menghubunginya terus-menerus. Ini semakin membuat saya bingung. Saya nggak tahu apa yang membuat Wina berubah. Adnan menambahkan. Kasihan, padahal Adnan sudah sangat gembira akan segera menikah. Canda tawanya juga selalu menghiasi hari-harinya setelah dia bertunangan. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Ada apa sebenarnya dengan keluarga Wina? Seperti sedang mempermainkan Adnan dan keluarganya. Aku menepuk-nepuk pundaknya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin memang keluarganya ingin agar Wina dapat melangsungkan pernikahan dengan hati gembira tanpa perlu memikirkan ayahnya yang sakit. Positive thinking saja. Kita kan gak tahu juga kehidupan seseorang. Kamu harus yakin kalau Wina itu gadis yang sangat baik dan cocok untuk dijadikan istri dan ibu dari anak-anak kamu. Aku sebenarnya merasa janggal dengan masalah yang Adnan hadapi. Termasuk pada Wina sendiri, yang menurutku tak sebaik kelihatannya. Tapi, aku tak mau berburuk sangka. Karena dugaanku bisa saja salah, bukan? Kamu belum makan kan? Yuk makan sama saya. Biar saya yang traktir. Ajakku padanya. Aku berdiri dari dudukku dan menunggu Adnan berdiri juga. Saya gak lapar, bos. Silahkan bos pergi sendiri.
Tolaknya, dia sangat tak bersemangat. Hei, jangan siksa diri kamu dengan membiarkan perutmu kosong. Kelaparan gak akan bikin masalah kamu selesai loh. Dan lagi, kalau kamu gak makan, nanti otot-otot kamu yang kekar ini bakal meleyot. Nanti kamu bakal jadi cowok tulang lunak. Aku mencoba menghiburnya dengan sedikit candaan. Tapi tampaknya, candaan dariku tidak mempan. Adnan terus diam tak merespon sama sekali. Tatapan matanya kosong. Aku kembali duduk, Jeti malas untuk pergi. Adnan menoleh padaku. Kenapa bos gak Jeti pergi? Tanyanya. Enggak Jeti aja. Ngapain juga saya makan sendiri sedangkan anak buah saya ngelamun. Kesannya saya kayak bos yang tega banget. Bahagia di atas penderitaan anak buah. Jawabku. Loh, kenapa begitu? Bos harus makan. Kalau gak makan nanti nyonya marah. Dia akan lebih marah kalau saya membiarkan kamu selaku bodyguard kesayangannya kelaparan. Nasib saya soal itu ada di kamu. Jadi kamu harus bisa memilih antara menyelamatkan saya dari omelan dia atau membiarkan saya dapat hukuman dari dia. Adnan perlahan tersenyum. Bos ini ada-ada saja. Ya sudah, mari kita makan bersama. Daripada bos kena omel nyonya. Adnan gantian yang mengajakku. Dia berdiri lebih dulu. Aku tersenyum puas. Karena Adnan berhasil luluh. Aku dan Adnan pergi keluar dari rumah sakit untuk mencari tempat makan yang enak. Aku mengajaknya pergi ke restoran dengan membawa mobil, tapi Adnan menolak. Dia lebih memilih untuk makan di warteg lesehan dan berjalan kaki saja. Baiklah jika dia maunya ke warteg. Aku juga tak pilih-pilih makanan. Bagiku makanan warteg lebih enak daripada makanan restoran. Pukul jam 3:20. Sentuhan halus terasa meraba wajahku, membuat aku terbangun dari tidurku. Mataku terbuka, mengerjap-ngerjap mencoba untuk terbuka lebih lebar lagi. Kulihat Larissa tersenyum padaku. Tangannya lah yang membelai wajahku tadi. Ada apa? Sayang? Tanyaku, mendekatkan wajahku padanya. Aku kebelet pengen pipis, sayang. Jawabnya. Oh, yuk aku antar. Aku mengangkat tubuhnya, membopong dan membawanya ke kamar mandi. Cukup ribet juga karena aku harus membawakan kantong cairan infus di tanganku. Aku mendudukkan Larissa di atas toilet duduk dan menunggu sambil memperhatikan dia. Sayang, aku harus pakai pembalut. Darahnya masih keluar. Ngerembes ke bajuku. Ucap Larissa. Apa darahnya banyak? Sama kayak haid kok. Cuma gak banyak aja. Kayak haid hari kedua. Jawabnya. Nanti aku pulang dulu ya. Aku akan ambilkan baju ganti sama pembalut buat kamu. Maaf aku ngerepotin ya. Dedi. Aku nyusahin kamu terus. Larissa malah meminta maaf. Gak perlu minta maaf. Ini kewajiban seorang suami ketika istrinya sakit. Kamu juga selalu aku repotin ketika aku sakit. Kita kan harus saling pengertian dan peduli. Supaya kita bisa ngerasain kesulitan satu sama lain. Makasih, Dedi. Aku tersenyum. Setelah Larissa selesai dengan membuang hajatnya, aku membawanya kembali ke ranjang dan menidurkannya. Apa masih sakit buat duduk? Tanyaku. Iya, badanku sakit semua. Rasanya kayak tulang-tulang remuk gitu. Jawabnya. Sudah pasti. Harusnya tanpa bertanya aku sudah tahu apa yang dia rasakan. Pasti sangat sakit ketika tubuh kecilnya terguling-guling di anak tangga. Bahkan memar dan bengkak di wajahnya pun masih nampak jelas terlihat. Ue. Baby Darn menangis kencang. Aku cepat-cepat menghampiri ranjang bayi dan mengambilnya. Baby Darn tampaknya haus. Dia butuh menyusui pada ibunya. Jadi aku membawanya pada Larissa. Apa udah bisa menyusui Baby Darn? Aku mendekatkan Baby Darn pada Larissa yang berbaring. Mungkin bisa, sambil tiduran aja. Aku membaringkan Baby Darn yang masih menangis didamping Larissa. Istriku mencoba memiringkan tubuhnya menghadap Baby Darn dan mengeluarkan PAYUDARAN ya, memberikannya pada Baby Darn.
Panjang ayah Yudea era kayu jati besar ya. Agak sakit juga. Mungkin karena baby darn sejak siang gak mimik ke aku. Keluhnya. Ukuran PA ya Yudea era Larissa membesar. Asinya mungkin bertambah banyak, karena sejak siang tak disedot oleh baby darn. Ya, baby darn tak disusui oleh Larissa sejak dia tak sadarkan diri. Larissa tak kuat meski hanya untuk duduk. Badannya sakit semua katanya. Baby darn hanya menyusu dengan botol susu dan ASI yang distok oleh Larissa di rumah. Tapi sekarang, Larissa sudah mulai bisa bergerak lagi. Tadi saat buang air pun dia sanggup untuk duduk, meski harus aku topang juga. Sekarang baby darn dapat menyusu padanya. Dia berhenti menangis dan matanya terpejam lagi. Kasihan bayiku, jika ibunya dalam kondisi seperti itu. Dia tidak bebas menyusu seperti biasanya. Sayang, kamu tidur Gih. Biar baby darn tidur sama aku di sini. Maaf tadi aku ganggu tidur kamu. Habisnya aku bingung mau minta bantuan siapa. Larissa menyuruhku untuk tidur. Enggak apa-apa. Aku akan tidur setelah kamu tidur. Aku gak bisa biarin kamu sendirian tanpa teman. Jawabku. Masya Allah. Baiknya suamiku. Semoga Allah selalu kasih kamu kesehatan ya sayang. Jangan sampai kamu sakit. Aku tersenyum. Ku genggam tangannya erat. Amin. Makasih cintaku. Baby darn menyusu sangat kuat. Mungkin ASI dari pabriknya langsung lebih enak daripada ASI yang dihangatkan. Di saat aku tengah memperhatikan baby darn yang menyusu tiba-tiba, ting ponselku berbunyi. Ada sebuah pesan masuk untukku. Aku mengambilnya dan memeriksa siapa yang mengirim pesan padaku di jam dini hari begini. Hai, Jason. Apa kabar? Bunyi pesan chat dari si cantik kopi manis, Ashley. Aku tersenyum membaca isi chat darinya. Sudah cukup lama kami tak bertukar kabar. Hai, cantik. Aku baik-baik saja. Apa kabar denganmu? Aku baik juga. Aku rindu padamu, Jason. Aku juga rindu padamu. Coco. Aku memanggilnya Coco, karena dia hitam manis seperti coklat. Hehehe. Coco. Nama apa yang kau berikan padaku itu? Hahaha, nama itu bagus untukmu. Karena kamu cantik dan manis dalam kulit gelapmu. Seperti coklat. Ya Tuhan, kau sangat konyol, Jason. Bisakah kau memberikan aku nama panggilan yang lebih baik? Itu nama paling bagus untuk sebutanmu dariku. Jadi jangan menawar, nama itu adalah nama warisan dariku. Hahaha. Sialan, kau adalah pamanku yang paling buruk sepanjang masa. Aku terkekeh sendiri membaca isi chat dari Ashley. Dia masih selucu biasa. Ah, aku rindu sekali padanya. Ingin sekali bisa berjumpa lagi bersama dia dan yang lain. Aku sengaja tak memberitahu Ashley tentang musibah yang kami alami. Biarlah dia tak usah tahu. Malah akan membuat keluarga di Inggris cemas. Jason, bagaimana kabar si tampan? Ashley tiba-tiba menanyakan Adnan padaku. Dia baik? Syukurlah. Aku harap dia selalu baik. Dia selalu baik. Kau tak usah cemas. Aku tak mau juga menceritakan keadaan Adnan saat ini. Jangan sampai Ashley kepikiran karena lelaki yang dia sukai sedang dalam suasana hati yang tak baik. Jason, jika nanti dia menikah, tolong kirimkan padaku foto pernikahan mereka. Aku ingin menyimpannya untuk kenang-kenangan dan pengingat bahwa dia sudah menikah, agar aku bisa secepatnya melupakan dia dari hatiku. Membaca isi pesannya yang satu ini, membuatku sedih. Betapa Ashley sangat mencintai Adnan. Dia masih mencintainya walaupun Adnan tak membalas cintanya. Ashley, lupakanlah dia. Dia bahkan tak memiliki rasa yang sama padamu. Kau masih berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik darinya. Biarkan Adnan pergi dari hatimu. Benar kata orang, orang-orang barat seperti kami ini sulit mencintai, tapi sekalinya mencintai akan sulit melupakan. Begitulah yang aku rasakan, sama seperti Ashley pada Adnan. Aku juga sulit melupakan Larissa ketika aku telah mencintainya. Aku dan Ashley membahas banyak hal dalam chat kami. Pembicaraan dengan Ashley cukup seru, sehingga aku tidak merasakan kantuk lagi. Mataku terjaga sepanjang malam. Larissa dan Baby Darn tidur di ranjang rumah sakit, sementara aku masih duduk di samping ranjang Larissa, masih dengan berbalas pesan dengan Ashley.
Karena Larissa tidur nyenyak, aku keluar dari kamarnya dan menemui Adnan yang ternyata tak tidur juga. Saya titip Nyonya ya. Saya mau pulang dulu ke rumah buat ambil baju gantinya Nyonya. Aku berpesan pada Adnan. Apa perlu saya antar? Enggak usah. Saya gak akan lama kok. Nanti saya akan kembali secepatnya setelah mengambil yang dibutuhkan. Jawabku. Tapi ini sudah hampir subuh, bos. Memangnya bos gak mengantuk? Sama sekali gak ngantuk. Saya justru harus pulang buat mandi dan ganti baju. Badan saya gak enak banget. Lengket sejak siang gak mandi. Oh alah, ya sudah. Ini kunci mobilnya. Hati-hati di jalan, bos. Makasih. Aku menerima kunci mobil dari Adnan dan segera pergi. Badanku sudah sangat tidak nyaman sejak tadi siang. Belum ada setetes pun air yang membasahinya kecuali air wudhu. Aku pulang untuk mandi dan ganti pakaian. Aku juga akan mengambil baju ganti untuk Larissa dan baby Darren. Bisa saja aku meminta Bijah yang membawakannya. Tapi dia sudah cukup tua. Kasihan sekali kalau harus bolak-balik pulang pergi ke rumah sakit. Dia harus cukup istirahat. Aku mengemudikan mobilku dengan pelan. Tidak usah terlalu terburu-buru untuk sampai di rumah. Toh Larissa tidur nyenyak dan Adnan berada di rumah sakit untuk menjaganya.